Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Andika Marendra. Saya biasa dipanggil Farhan, tapi kalian bisa panggil saya Farhan, Andika, ataupun Marendra. Saya berasal dari kelas 12 IPA 6 dan saya bersekolah di SMA Negeri 9 Kota Tangerang. Kali ini saya akan berpidato. Pidato kali ini bertemakan tentang pendidikan. Dan judul yang akan saya angkat adalah pendidikan di masa pandemi. Saya memulai pidato singkat ini, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Bu Fedia yang mana telah mengadakan dan memberikan tugas ini kepada kami siswa-siswa SMA Negeri 9 Kota Tangerang yang menjadikan kami siswa yang inovatif, kreatif, dan dapat memberikan keluh kesah kami dalam tugas ini. Ibu telah memberikan wadah yang besar kepada kami. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih yang banyak kepada Ibu Fedia. Nah, adanya tugas pidato ini, saya jadi berpikir, kenapa sih? Apa sih? Mengapa sih? Tanpa berlanjut lebih lama, di sini saya akan memulai pidato saya. Pertama, saya ingin memberikan ucapan syukur dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT dan telah memberikan kesehatan kepada saya, keluarga saya, dan teman-teman sekitar saya. Yang kedua, saya ingin mengucapkan kepada kalian semua, tetaplah jaga kesehatan kalian, jangan ceroboh, dan percaya adanya COVID. Tanpa berbasa-basi lama, langsung saja saya mulai pidato saya yang berjudul Pendidikan di Masa Pandemi. Sebelumnya saya ingin bercerita sedikit tentang pengalaman saya bersekolah selama kurang lebih 1 tahun ini di SMA Negeri 9 Kota Tangerang di kelas 12 selama masa pandemi ini. Selama kurang lebih 1 tahun ini saya untuk kelas 12 saja ya. Saya benar-benar bersekolah full dari rumah. Ya, full dari rumah. Kalaupun ada ke sekolah itu tuh hanya ngasih tugas dan ada keperluan seperti ya pokoknya kelas 12 keperluan seperti entah foto ijazah ataupun yang lain. Jadi tentu iya. Karena saya tidak bisa melihat teman-teman saya, tidak bisa melihat guru-guru saya, dan tidak bisa berinteraksi dengan banyak orang. Saya itu orangnya biasanya banyak kegiatan, banyak aktivitas, banyak bertemu dengan orang, berkenal dengan teman-teman baru, yang secara real life atau langsung. Dikarenakan adanya COVID-19 ini, jadinya ada yang namanya PSBB. Nah, kita sebagai pelajar atau masyarakat Indonesia harus mematuhi itu. Jadi kita kurang lebih selama 1 tahun ini sudah di rumah saja, dan itu cukup menyiksa dan membuat mental kami sebagai pelajar itu agak naik turun. Sebenarnya yang mengalami kerugian ataupun mengalami kesusahan atau kesulitan ini bukannya pelajar atau guru, tapi seperti orang lain, orang tua saya pun juga, dimana penghasilan menurun, dimana semua harus memutar otak kembali, karena ini masa yang berbeda dari masa sebelumnya. Untungnya di Indonesia ataupun dunia ini sudah semakin maju, alhamdulillah. Jadi semua hanya menggunakan internet dan smartphone kalian, ataupun mulai bersekolah, bekerja, berjualan, memasarkan produk, dan apapun itu, bersosialisasi bisa semua lewat gadget atau smartphone kalian. Mungkin ini tuh mudah bagi kita yang remaja dan dewasa 30 tahun, 40 tahun. Tetapi bagi yang 50 tahun, 60 tahun, itu sebuah hal yang mungkin agak lumayan sulit dilakukan. Karena faktor usia yang mana sulit untuk menghafal atau ya melakukan hal-hal seperti itu. Kita kembali lagi gimana keadaan yang memaksa kita seperti itu. Kita lanjut ke bagian pendidikan, yang mana saya selama kurang lebih 1 tahun ini bersekolah dari rumah, seperti belajar dari Senin sampai dengan Jumat jam 7 sampai dengan jam 12, dan semua saya lakukan dengan ikhlas, walaupun kadang ada keluh kesah sedikit. Itu wajar sih menurut saya. Hanya kami siswa, tapi juga guru pasti merasakan hal tersebut, seperti stres,
dan mengalami sedikit tekanan batin. Namun alhamdulillahnya semua ini telah kita lakukan bersama, telah kita biasakan dan mendirikan semua itu karena keadaan yang memaksa. Hal seperti ini orang tua pun ikut ambil andil dalam pendidikan di masa pandemi ini karena semua dipantau dan diawasi oleh orang tua atau wali murid. Kita sebagai pelajar pun harus mengerti akan keadaan tersebut. Jangan hanya mengeluh dan mengeluh. Sama-sama kesusahan, sama-sama kesulitan. Jadi dipukul sama rata aja. Untuk kalian yang malas, coba deh dipikir lagi untuk masa depan kalian. Mungkin memang pendidikan di masa pandemi ini agak kurang fun atau menyenangkan. Tapi ya inilah keadaannya. Jadi kalian harus membuka mata kalian lebar-lebar agar dapat melihat masa depan yang cerah. Demikian, karena ini sudah takdir. Yang mana COVID-19 ini gak ada yang tahu. Tiba-tiba datang dan tiba-tiba merajalela selama 1 tahun. Dan semoga cepat pulih dunia ini. Untuk guru-guru yang telah memberikan saya dan teman-teman saya tugas dan memberikan soal dan memikir ulang, saya tahu pasti kalian capek dan saya ucapkan sangat terima kasih. Tapi untuk guru-guru yang mungkin menganggap sepele ataupun ya cuma absen aja udah cukup, sebenarnya ada beberapa murid senang, tapi juga ada beberapa murid yang merasa kayak kenapa gini, gue pengen belajar. Tapi kalau misalnya kita protes pun nanti malah kurang sopan atau gimana. Dan semangat pada guru-guru sekalian dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya, karena kalianlah saya bisa berada sekarang dan belajar terus. Walaupun kadang seperti ada guru yang kurang saya sukai, dalam artian bukan pelajarannya tapi sifatnya. Tapi semoga ke depan bisa berubah, kita sama-sama berubah ke yang lebih baik agar menjadi manusia yang lebih smart. Di sini saya juga ingin memberikan semangat pada teman-teman saya sekalian, jangan pantang menyerah, karena sesungguhnya Allah gak bakal memberikan cobaan yang melewati batas hambanya. Terus belajar, jangan pantang menyerah deh pokoknya. Rajin absen, karena ya sekali lagi absen itu penting banget. Kayak pas sekolah pun itu penting, apalagi daring seperti ini. Jangan yang kalian cuma absen pagi tapi nggak absen siang, atau absen pagi enggak, absen siangnya. Itu mempengaruhi kelulusan kalian banget. Pokoknya harus rajin absen. Dan apa salahnya sih sekolah seperti biasa dari jam 7 sampai 12 ya. Biasanya kita kan sekolah dari jam 7 sampai jam 4. Kalian harus lebih telaten lagi dan lebih rajin lagi dalam absen ya. Kesimpulan dari pidato saya ini adalah saya yang memberikan semangat pada teman-teman sekalian dan guru-guru serta rekan sekolah SMA Negeri 9 Kota Tangerang agar menjadi pribadi yang lebih baik, agar menjadi pribadi yang smart, menjadi pribadi yang dapat menyesuaikan diri dimanapun kondisi, dimanapun kalian berada, dimanapun dan apapun itu. Jadi kita harus menjadi manusia yang siap, sigap, dan cekatan. Kalian jadi benalu, janganlah kalian jadi penghambat hidup seseorang, apalagi kesuksesannya. Jadilah diri kalian sendiri, tetap berada di jalan yang benar. Jangan lupa pakai masker dan selalu membawa hand sanitizer saat kalian pergi keluar ya. Sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.